Basically, astrologi adalah astrologi dan Fibonacci. Financial astrologi. Waktu itu JP Morgan merupakan salah satu pengguna daripada memperkenalkan di dunia ini adalah Evangeline Adam namanya. Millionaires don't use astrology, billionaires do. Itu adalah John Pierpont Morgan. Ya, harus tahu itu bahwa kenapa di financial astrologi yang mendunia itu mereka menggunakan karena kita bicara tentang time. Dan salah satu penemuan saya yang sampai membuat saya mendapatkan Master of Financial Technical Analysis dari International Federation of Technical Analysis itu adalah research saya tentang The Mercury Retrograde. Jadi ini judulnya, jurnal papernya, The Mercury Retrograde Cycle Impact to Determine Gold Bullish Trend Period 2017 ya. Jadi ini merupakan paper yang saya menangkan dan akhirnya saya mendapatkan MFTA. Saya sebelumnya sudah CFTE, Certified Financial Technician. Kalau itu kita ketawain, kita skip aja lah. Paling tinggal di ban kalau di RTI kan. Nah, MFTA ini semua orang bisa dapat asal Anda bisa menemukan suatu penemuan baru dan kemudian Anda bisa bikin papernya. Anda bisa submit ke sana, Anda bisa join ke Asosiasi Analis Teknikal Indonesia dan nanti bisa melalui kita juga untuk submit papernya ya. Pak Anton itu juga member. Terus ini waktu itu recognition dari AATI, Asosiasi Analis Teknikal, kita happy banget. Di tahun 2017 ini tokoh-tokoh di dunia persahaman Indonesia yang cukup terkenal. Ini ada bosnya Ara Hunter, kemudian ada Pak Angelo, Pak Arya Santoso ya. Jadi rame banget nih Pak Alfati. Nah, 2014 waktu itu saya dapat muri untuk Astronaci-nya. Muri saya sekarang ada 5 award dan di tahun 2018 saya bersyukur sekali diundang mewakili Indonesia untuk bicara di Malaysia di konferensi International Federation Technical Analysis. Saya membawakan itu how to define very accurate gold trend direction with Mercury retrograde cycle. Ini semua ada di YouTube. Jadi ini direkam, silakan Anda pelajari di YouTube tapi fully in English ya. Terus ini kenal nggak nih? Ada yang kenal nggak? Ini teman-teman kita kalau di federasi itu teman-teman kita ini nih. Pak Mbak, dua orang ini siapa? Kalau nggak kenal nggak bisa dapat 1 miliar nih. Bah, iya, nggak boleh, nggak bisa dapat 1 miliar. Peserta ada yang tahu nggak nih? Dua orang ini siapa sih? Nah, John Bollinger sama Martin Pring pada tahu semua kan? Yo, Nah, jadi kita tuh satu community sama mereka, ya. Ini John Bollinger yang bikin indikator Bollinger Band. Nih, saya juga ada nomor WA-nya nih mereka, mau nggak WA-an gitu. Jadi ntar kalau mereka saya undang ke RTI paling juga dibully juga Pak Marlam. Jadi mendingan nggak saya undang ya. Kasihan nanti kalau dibully sama RTI. Iya, benar. Ya, jadi ini kita ketemu tiap tahun ketemu dan kita saya diundang lagi, dipilih lagi untuk berbicara di IFTA 2020 tapi harusnya di Amerika, cuma kita bicara melalui Zoom nanti. Ya, infoin juga ke RTI yang mau ikut bisa bayar langsung ke mereka. Jadi kalau mau bully langsung bully sama MFTA, juga bully sama Bollinger. Katanya udah nemuin indikator Bollinger, ngapain masih ngajar seminar. Nah itu sekalian Pak. Jadi kita memberikan jalur bully yang benar. Jadi ngebulinya langsung ke Martin Pring sama ke Bollinger aja. Jadi kita jangan dibully lagi ya Pak. Okay. Gitu. Nah terus ini ilmu astronaci akhirnya kita menang di disertasi S3 doktoral saya, itu judulnya. Jadi sebentar lagi kita sidang tertutup, setelah itu saya sidang promosi doktor. Setelah nanti saya lulus doktoral buat adik-adik semua yang nanti S1 tesis ataupun skripsi. Jadi judulnya adalah metode analisis keuangan berdasarkan astrologi Fibonacci dan astronaci untuk menemukan tanggal pembalikan arah harga IHSG dan gold. Jadi saya fokuskan 2 disertasinya. So, what is Astronaci method? Basically, Astronaci itu adalah sebuah analisis, ya, the analysis method for stocks, commodities, forex, and any financial instrument which is combining the financial astrology and Fibonacci to find the future roadmap and future reversal dates. Ini kata kuncinya untuk menemukan roadmap dan harga, karena ini yang suka membuat kita galau. Kita tuh galau, ini trennya masih bisa lanjut nggak atau pembalikan arahnya kapan? Dan Astronaci menggunakan 4 metode. Ini yang saya kemarin yang acaranya Pak Marlam saya belum sempat sharing ini, jadi ya ini sekaligus buat refreshment juga. Ya, jadi 4 dimension analysis kita menggunakan Y, itu makroekonomi fundamental. Kalau kita bicara makroekonomi itu termasuk misalnya GDP, inflation, interest rate, non-farm payroll, itu termasuk di makroekonomi. Makanya kenapa kita memilih USD pair, kita akan tahu nih, misalnya minggu ini marketnya akan sideways banget.
karena kita menghadapi non-farm payroll dan kemudian dengan kondisi second wave COVID threat ini yang akan menyebabkan US dollar-nya sendiri acak-acakan. Nah, karena kita trading di pair yang kita tahu sampai kurang lebih hari Kamis nanti marketnya akan naik turun. Kalau di gold tuh ranging 1772 sampai 1767 misalnya, range-nya di situ. Sampai besok tungguin juga nggak akan kemana-mana kalau mau main tektokan misalnya. Nah lalu kita ngomong tentang what, itu baru kita bicara tentang fundamental analysis. Kalau kita bicara tentang fundamental analysis, maka yang kita bahas di sini adalah valuation. Atau apakah Anda menggunakan discounted cash flow, dividend model misalnya ya. Ini khususnya buat saham Anda di forex biasanya jarang banget untuk memvaluasi currency. Saya juga belum pelajarin ilmunya. Tidak semua, dan Anda tidak perlu mempelajari itu untuk trading. Lalu di mana kita akan membeli, kita menggunakan technical analysis. Semoga technical analysisnya benar, bukan technical analysis yang beli-beli indikator lalu ditipu kiri kanan, lalu ngobrak-abrik forum, komplain terusnya, atau ikut robot, beli atau sewa robot. Robot yang bagus itu didesain dengan keilmuan technical analysis yang baik. Tapi berapa banyak pengguna robot yang benar? Ada beberapa kawan-kawan kita di RTI ya, Pak Marlam yang robotnya oke ya, Pak siapa? Danu Reef ya, salah satunya misalnya. Dia bertanggung jawab karena dia ngerti gitu komponennya, tapi juga tidak sedikit orang yang menggunakan robot untuk scam. Ya ini yang menjadi presiden buruk. Akhirnya bully-bulian itu terjadi. Mudah-mudahan mereka akan teredukasi lah one day. Nah, terakhir itu dengan menggunakan when akan menjawab tanggal berapa yang akan kita jawab. Kalau kita bicara tentang technical analysis itu sudah terbukti bahwa technical analysis tidak bisa mendeliver jawaban atas pertanyaan kapan ini naik, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena market naik itu tidak bisa dijawab dengan, oh ya nanti ketika Bollinger Band-nya mengerucut atau ketika stokastiknya cross. Tidak, itu bukan jawaban waktu. Jawaban waktu adalah kalau kita kapan ya, tanggal berapa, jam berapa. Ini yang dikejar oleh trader-trader cycle yang menggunakan cycle teori. Nah, bagian daripada astrologi itu adalah financial astrologi, lalu nacinya adalah Fibonacci, di mana kita percaya bahwa Fibonacci itu merupakan hukum atau numbers atau aturan yang ada di Mother Nature ya, jadi universal law. Mata kita pun ini 1/3 dan 2/3. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tahu ternyata harmoni daripada the golden ratio number 0,618 itu seringkali menjadi titik support resisten yang penting market. Dan beberapa market misalnya gold dan IHSG mereka memiliki rasio harmoni yang berbeda-beda. Ini yang harus ditelaah lebih dalam. So, why do we need astrology trading? Ada 4 hal. Yang pertama, semua orang mengalami, kita tuh susah untuk mempredik ke depan ini marketnya mau kemana. Karena honestly speaking, kalau saya dalam posisi saya tidak tahu market ini mau kemana, saya tidak lebih baik daripada semua trader pemula. Saya mau entry berapapun pasti loss, karena saya ragu nih marketnya akan naik atau turun. Kemudian yang kedua, kita tuh pingin tahu kalau sekarang turun, ini turunnya tanggal berapa sih? Kalau kita tahu kira-kira supportnya di mana, nah gitu ya, harga mengejar support, Anda bisa tangkap ujung-ujungnya, itu bagus. Tapi kalau kita bisa perlengkapi dengan tanggal berapa, maka akan lebih sempurna, karena at the end marketnya itu akan cross begini antara price dan time. Ya, dan kemudian we want a higher probability in trend analysis. Kita mau ada probability di trend analysis. Kalau kita mengatakan bullish, berapa persen kemungkinan bullish ini tidak akan batal. Lalu kita pingin tahu sebenarnya sideways itu kapan bisa terjadi. Nah, ini yang akan dijawab dengan menguasai astrology trading. Maka ada hal-hal yang Anda bisa dapatkan, yakni better probability, better future visibility, dan better winning rate for speculation. Ini konsep 3 hal, karena kita adalah spekulator. Jangan ngomong kita investor, kita ini semua spekulator. Saya bahasa lebih kasarnya ya, lu kalau mau beruntung di market, mau bener-bener untung di market, lu harus punya mental penjudi. Simpelnya begitu. Kalau kamu tidak punya mental penjudi, lu nggak akan berani take opportunity. Nah, bedanya penjudi yang asal-asalan dengan penjudi yang memiliki ilmu, ya bedanya di situ. Kita adalah spekulator, atau kita bisa berkata bahwa we are a gambler, tapi yang memiliki metode. Salah satunya, akhirnya Forbes Magazine nelpon saya waktu itu, di 2011. Buat kalian member RTI yang belum tahu Forbes, silakan googling apa itu Forbes ya, Forbes Magazine. Jadi saya bangga sekali 2011 saya bisa masuk diliput di Forbes Magazine. Itu disuruh kasih prediksi 1 bulan ke depan IHSG itu akan ada di harga berapa dan di tanggal berapa. Ya udah, saya cobain, saya bikin di sini 4100 itu antara tanggal 25 dan 28 ya. Di sini ada tulisannya, kalian bisa zoom nanti.
ini gambar yang saya kirimkan ke mereka. Saya menggunakan Silakan Elliott Wave googling Theory apa itu untuk Forbes, ya, di IHSG untuk melihat price actionnya dan directionnya kemana. Nah, ini bagian daripada hal yang penting. Kita tuh harus tahu di sebelah kanan harga itu harganya mau naik kemana sebenarnya. Karena kalau kita tidak bisa meramalkan ini mau naik, ini agak susah. Ini yang namanya roadmap. Kita gambarin ke atas karena ini 5 wave rally. Dan kemudian harganya dihitung pakai Fibonacci 4100 antara 22 sampai 27 Juli ya, di sini kan 25 28 karena 22 ini Jumat, 25 itu adalah Senin. Nah, kemudian di sini adalah Sun in Cancer, Moon in Aries yang mostly setelah kita teliti itu adalah peak formation atau pembentukan resistance. Nah, ini yang terjadi. Kita bisa lihat nih after the fact-nya benar-benar naik dan kita happy banget, tercatat dalam sejarah kita di Forbes itu bisa call. Nah, kemudian kita lihat untuk gold. Salah satu ciri khas pada riset Astronaci adalah untuk sertifikasi member-member yang mendapatkan CAT, gelar CAT itu mereka harus bisa kalau chart itu dikosongin sebelah kanannya. Lalu jawab, itu chart yang kosong itu arahnya akan naik atau turun. Nah, contoh, kalau kita menguasai chart pattern, ini adalah chart pattern, ini namanya falling wedge ya. Tentunya sudah cukup falling wedge, tapi kita tambahin dengan time-nya. Time-nya di sini adalah Sun Square Jupiter, karena Sun Square Jupiter memiliki relation yang cukup baik dengan gold. Ya, ketemulah nih di area vertikal ini tanggal di mana dia bisa naik harusnya, dan ternyata benar. Exactly setelah candle merah ini dua bars ya, ini goldnya naik walaupun dia nge-hit swing low. Nah, disinilah perbedaan antara trader dan analis. Kalau trader mungkin harus cut loss dulu, kalau analis ya udah bener kenanya. Yang bedakan di situ. Lalu salah satu konsep daripada Astronaci, kita menggunakan artificial intelligence, algoritma daripada software untuk mentransform cycle daripada matahari itu ke harga. Dan ini IHSG kita plot waktu tahun 2013 itu kan sempat crash, lalu rebound ini diharapkan dia bisa bentuk seperti garis merah, dan ternyata itu exactly dilakukan. Ini saya cukup amazed juga ya, ternyata IHSG itu market Indonesia itu cukup respect terhadap Sun Annual Cycle. Dan contohnya misalnya kalau kalian pernah dengar sell in May and go away. Nah, kenapa sell in May and go away? Karena secara statistik itu terlihat pada saat matahari itu mulai masuk, Jones itu sudah melemah. Kalau Dow Jones melemah, at the end juga akan mempengaruhi currency based on US dollars, kan DXY. Nah, kalau kita lihat di sini ini Moon South Declination itu membuat harga turun harusnya, dan kenyataannya memang drop. Ya, cuma saya waktu itu nggak nyangka kalau ini drop begitu dalam. Ini riset yang dipublish untuk NISP Sekuritas waktu itu, dan salah satu teknologi yang kita perkenalkan adalah Eye of Future, bisa ngeplot tanggal-tanggal berapa saja yang akan naik dan turun. Ini ada di YouTube semua, silakan. Ini live show di TV waktu itu, dan tanggal-tanggal ini ternyata terjadi setelah market itu jalan. Ya, 1 bulan sebelumnya kita udah bikin. Ternyata dia jalan tuh bener-bener nih kayak 2016 misalnya ya. Kita udah tentuin tanggal berapa saja. Kalau marketnya tidak dalam kondisi sideways, kita akan buat. Dan itu peaknya kena. Dan 8 dari 10 biasanya kena reversal point. Ini 2017 misalnya. Kita ketemu nih ada 3 tanggal. Dan ternyata 3 tanggalnya ada nih muncul. Ini reversal kecil-kecil semua. Ini daily chart ya. Kalau di gold kan tentunya udah banyak banget. Nah, bagaimana dengan waktu saya memprediksi COVID? Ini kemarin di YouTube kan Astronaci bulan Maret nih. Kapan IHSG dan saham Indonesia rebound? Kita coba hitungin tanggalnya bahwa indeks ini turun nih, crash banget. Tanggal 20 atau 24 Maret dia bottom. Ya, itu ada pengaruh dari Venus sama Neptune. Dan ini ada support kuat. Jadi kita combine antara stochastic dan forex itu naik banget kali. Dan ini upside-nya 26% ya. Ini udah ada di YouTube, silakan Anda lihat, dan ini fenomenal banget. Dan implikasinya otomatis itu kita call buy. Ini di Eclipse Academy yang tadi nanya apakah untuk saham ada. Ya, ini Eclipse Stocks nih. Kita 24 Maret beli di 1735. Ya, dasarnya menggunakan Fibonacci juga ya. Dan pattern, dan ini 21%. Kalau Anda masuk 100 juta ya dapatnya 20 juta. Kalau Anda masuk 1 miliar ya dapatnya 200 juta. Jadi kalau di saham uang 1 miliar mah nggak ada apa-apanya, dan di dunia capital market asli 1 miliar itu debu. Nah, omongan ini tidak ditangkap sama mayoritas rakyat RTI yang memang hidupnya beda dunia gitu ya.
Jadi please jangan mensalahartikan bahwa itu sombong dan oh this is the real world. Kalau Anda mau masuk di dunia finance, rubah mindsetnya, kalau enggak akan selamanya kampungan. Itu aja. Nah ini Kimia Farma. Kalau Kimia Farma kita lihat jelasnya W pattern bukan double bottom, dan itu kita kasih rekomendasi 980, 990, upside targetnya 1.500, dan itu kejadian. Ini Pak Anton yang bikin analisanya waktu itu, KF. Nah, financial astrology itu pada dasarnya akan memberikan kita data masing. Kenapa? Karena gini, siklus bulan misalnya, full moon, new moon. Kita bisa tahu full moon, new moon itu di tahun 2020 bulan Desember, tanggal berapa sih full moon, new moon? Karena yang namanya siklus matahari dan bulan itu udah pasti fix. Kalau matahari telat atau lebih lama sedikit, mungkin kita udah mati kali ya. Karena planetarinya nggak stabil. Karena kita bisa mengikuti siklus ini, dan kita menemukan bahwa misalnya IHSG atau gold itu sangat memiliki koreksi yang cukup baik dengan full moon dan new moon. Oh, berarti nanti di full moon new moon berikutnya harusnya akan ada satu fenomena yang baik. Nah, dengan kita mendapatkan informasi tentang data masa depan tersebut, maka kita akan mendapatkan turning point. Ya, turning point itu apa sih? Pembentukan swing high dan swing low, pembalikan arah. Dan setelah kita menggunakan support resistance untuk menentukan waktu, tanggal berapa dia balik arah, di harga berapa dia balik arah, berikutnya adalah pattern apa yang kita bisa pakai. Oleh karena itu, chart pattern itu penting sekali, dan Astronaci itu melalui Astronaci Shop, kita ada bikin DVD chart pattern series. Ada double top, ada wedges pattern, itu masing-masing dijual terpisah. Anda bisa pelajarin secara detail tentang chart pattern kalau nggak punya pegangan. Nah, kalau memang benar-benar hari ini udah bertobat gitu ya, saya mau belajar yang benar, ya udah DVD Ultimate deh. Coba tanya sama teman-teman yang di situ yang udah pakai DVD Ultimate tuh kayak gimana rasanya pelajarin 15 jam. Nah, bagi pencinta candlestick, ini salah sebagai IHSG ataupun gold atau apa. Intinya ini adalah grafik. Pencinta candlestick, tentunya Anda mengerti tentang Pershing Line. Pershing Line, tanggal 12 November 2018, di situ ada sharp declination, dan pada saat itu juga harga membentuk kepala cangkul atau yang kita sebut dengan secondary reaction. Di sini kena di 61,8 nih retracement Fibonacci-nya. Terus kalau kita perhatikan 61,8 itu diambil dari mana? Ini kita tarik Fibonacci dari sini. Anda hitung sini, saya jamin kurang lebih sekitar 66 sampai 61,8 ya. Nah, ketemu Pershing Line dan exactly tanggal 12 November dia saat declination, kita mencari turning point dan better probability untuk bisa menjawab harga itu akan kemana. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting untuk Anda ketahui. So, BBNI ini juga sama, muncul yang namanya engulfing candle ya. Buat yang familiar dengan engulfing, pastinya tahu bahwa engulfing bisa dipakai, apalagi kalau dia bergerak di atas moving average exponential 21 misalnya, itu bisa digunakan. Double bottom. Dengan kita tahu pola-pola ini, maka Anda akan memiliki probability yang lebih besar untuk entry. Jadi harus wajib chart pattern falling wedge double bottom itu pasti jalan di gold ya. Most of the time 9 dari 10 ini pattern-pattern favorit saya di gold, di saham ini jalan. Descending broadening wedge atau ascending broadening wedge ini yang wajib Anda ketahui, karena ini di gold juga sangat sering muncul. Nanti saya kasih lihat polanya di market-market forex, terutama di gold, kemudian GBP AUD, Euro AUD. Kalau Anda mau trading di market itu, pattern akan muncul, dan salah satu pattern ini muncul ketika Mercury retrograde ya, dan itu menjadi salah satu dasar. Nah, ini saya lewatin karena ini adalah contoh saham. Saya mau bahas sekarang Mercury retrograde ya. Jadi nanti Pak Anton bisa catat pertanyaannya. Mercury retrograde berdasarkan penemuan saya 75% itu bullish. Cuma hati-hati, jangan cuma mengutip Mercury retrograde langsung buy, Anda bisa hancur nanti nyalain saya. Jadi Anda pelajarin benar-benar tercertified melalui CAT selama 1 tahun, level 1, 2, 3, mendapatkan sertifikasi dan ujian. Jadi Anda tidak sembarangan menggunakan. Feel free untuk menggunakan ilmu Mercury retrograde, tapi ingat ini ada hak ciptanya internasional dan di Indonesia juga ada, karena ini merupakan penemuan dari akademis. Anda bisa mengquote Astronaci, feel free, karena Astronaci sudah didedikasikan. Kemarin di RT ada yang bilang, gua nggak perlu kok teknik Astronaci, lagian siapa yang perlu teknik Astronaci? Karena dia nggak ngerti apa yang sedang event dia bicarakan ya. Jadi keilmuan Astronaci ini for everyone. Ini salah satu contohnya. Ada yang share nih, thanks Cap and Om Pris.
Lihat, mereka masuknya smooth banget ya. Waktu MR nih masuknya kecil-kecil, saya bukan menghina lot kecil loh, saya bilang kan di situ bawah mereka itu adalah orang-orang yang depositnya aja mungkin di bawah dan tradingnya maksimal 0,2 lot, tapi dalam konsep tukang bully maksudnya ya. Makanya dibaca baik-baik. Kalau nggak bisa baca ya sekolah lagi deh baca. Coba lihat, ini entry-nya 0,03 tapi profitnya 114. Anda hitung berapa pips? Anda bisa nggak kayak begini nih, entry-nya 0,02 tapi dapatnya 73, berarti berapa pips? Nah ini yang harus ditiru, karena entry kecil bukan berarti nggak bisa gede. Setelah Anda dapatkan ini ratusan dolar, maka berikutnya next trading mungkin Anda tidak masuk 0,0, mungkin udah masuk 0,1 misalnya. Nanti dari 0,1 udah biasa di situ mentalnya terlatih naik menjadi 0,5 terus sampai wallet dan seterusnya. Kembali lagi, tergantung money management style Anda dan perasaan Anda pada saat itu bagaimana. Jangan dipaksain. Saya tidak ada ikut saya. Nah kalau ditanyakan apakah bisa mendapatkan 1 miliar dari trading, bisa. Dengan uang 0,1 juga kalau Anda rajin selama 1 tahun, akunnya tidak saja. Ini contohnya, ini juga sama nih. Dia lapor mantul habis kan, kecil-kecil tapi dapatnya 300 ya. Terus kita lihat lagi di sini. Ini juga kecil. Ini sorry gambarnya mungkin kurang jelas, tapi di sini kecil-kecil nih angkanya cuma 5 dolar, 3 dolar. Nggak masalah, tapi pipsnya gede ya. Nah, 8 hari udah dapat profit belasan persen. Sometimes kita rugi. Tapi ketika marketnya sudah ada satu siklus yang benar-benar kita bisa hajar, itu hajar ada 4 kali kurang lebih. Nah, di tengah-tengahnya ya kita bisa spekulasi, kadang loss, kadang kena cut loss dan seterusnya. Ini yang harus kita ketahui, tidak ada trading yang 100% benar, dan itu hanya membuat kita lebih dekat di dalam probability yang paling ideal. Nah, waktu saya di Malaysia, lucunya waktu saya di atas panggung itu saya tanyain ini ke teman-teman kita ya, ada Bollinger, ada Martin Pring, saya kasih tebak-tebakan, ayo semua yang ahli, master-master dunia, ini naik atau mau turun, ya kalian bisa tebak, silakan kalian coba tebak sekarang, chat, ini bull atau bear? Ayo. Silakan. Wah, Pak Frankie hebat ya, 24 jam, 37%. Silakan di withdraw. Nah, ayo, ini bull atau bear? Di sini. Cara teknikal ya, jangan karena dapat bocoran daripada Mercury retrograde-nya. Oke, bull semua ya. Nah, enak kan? Coba bayangin. Kita lihat dulu nih. Kasih test case-nya. Nah, ini bull. ABW itu, Pak. 1200 total 93 poin ya. Nah ini kan 93 poinnya sama. Ini gila nih. Oke, ini sekarang 2014. Ingat ya, kalau itu 75% berarti ada kemungkinan gagalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kira-kira bull atau bear? Gambar kedua, bull atau bear? Bull atau bear? Austin, bear. Oke, secara teknikal bear, ini semua juga orang bilang bear waktu itu, ya kan? Saya juga bingung nih, jawabnya apa ya? Ini logiknya sih naik dikit lalu turun lagi, mestinya kan begitu kan? Bear. Naik dulu 370 pips baru turun. Nah, anehnya dia naiknya itu pas di momen MR doang, bikin kepala cangkul lalu jatuh lagi. Ini yang unbelievable, ya kan? Jadi ini yang menarik sekali. Lalu ini bentuknya sideways nih. Bull atau bear? Silakan. Harga di tengah moving average. Oke, kangguru ya, kangguru itu sideways. Oke, lanjut. Bull ada sideways. Oke, bull ya. Kita lihat. Nah, dia ini turun dikit lalu meledak, boom, naik ke atas. Ya. At the end tetap dia naik dari 118 sampai 1155 370 pips. Ini bear atau bull? Sekarang nih lebih menantang nih, arahnya jelas menghadap ke bawah. Ayo. Bull atau bear ini? Bear. Bear, ya kan? Semuanya bear. Jelas kelihatan kan bear kan? Semua Ternyata, bear waktu di Malaysia. ternyata enak juga, Pak ya. Jadinya. Enaknya kenapa, Pak? Mudah gitu loh. Iya, karena kita
kan sebenarnya. Jadi tinggal kita cari secara technical analysis-nya atau robot atau indikator Anda yang mendukung bull itu seperti apa. Kayak gini misalnya kan. Ya, ini kan harusnya turun nih. Kenyataannya begini malahan. Patah tren bullish-nya, bearish-nya patah, malah balik dia jadi bull gede. Nah, ini kalau kita entry sell, lalu kemudian kita nggak sadar kita sell di sini, kemudian ditarik sampai ke atas, hancur, ini udah pasti margin call. Apalagi orang nggak mengerti contohnya, ini bull atau bear, kan kelihatan. Ini dampaknya harusnya ya apa ya, kalau kita lihat dari polanya ya mungkin turun. Bear. Begini kan, kenyataannya begini, patah di tengah. Dan ini pun sekelas Bollinger, Martin Frick pada saat itu mereka dan teman-teman yang lain, mereka melihat ini goyang-goyang kepala gitu. Wah, ngeri juga ya. Artinya kalau memang ini bisa berbalik arah kayak begini kan berarti tidak ada sebuah indikator yang leading yang bisa menjawab apakah ini akan patah membentuk V-shape seperti ini. Nah, kita bisa tahu ketika kita tahu cycle-nya. Nah, ini 2018 sideways parah. Ya, endingnya tetap bull, ini naik 300 pip lalu jadi bear. Tetap dikasih momen di sini. Oke. Jadi inilah yang kita ngobrolin semua di A-Club itu dasarnya ini. Makanya di A-Club itu sama sebetulnya